Tanggal 11 November 2022 kita masuk ke halaman 148 kitab Asy-Syifa karya Syekh Qadiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Qadi Abu Abdullah Muhammad ibnu Ali At-Taghlabi wa ghairuhu qalu telah meriwayatkan menceritakan kepada kami Syekh Qadi Abu Abdullah yaitu Muhammad bin Ali dan juga para ulama lain. Qalu, jadi ini mutawatir ya. Haddatsana Muhammad bin Attab menceritakan kepada kami Muhammad bin Attab. Haddatsana Abu Bakar ibnu Wafid yang diperoleh dari Abu Bakar bin Wafid Al-Qadi wa ghairuhu. Haddatsana Abu Isa telah menceritakan kepada kami Abu Isa. Haddatsana Abu Ubaidillah qala haddatsana Yahya bin Yahya haddatsana Malik an Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini orang yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menuliskan hadis-hadis yang tercecer. Jadi panitia yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau yang menjadi katakanlah semacam ketua panitia penulisan kitab. Kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu memerintah sekitar 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. An Urwah, dari Urwah ini sahabat Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha, Urwah mendapatkan hadis ini dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah berkata, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma khuyyira Rasulullah fi amrayni qattun. Ma khuyyira, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW tidak dipilih fi amrayni pada dua perkara qattun sama sekali illa ikhtara aisarahuma, kecuali Rasulullah memilih yang paling mudah dari dua perkara itu, dari dua pilihan. Malam yakun isman, selama pilihan yang paling mudah itu tidak mengandung dosa. Jadi Rasulullah itu kalau diminta untuk memilih, maka memilih yang paling mudah bagi umatnya selama itu tidak mengandung dosa. Jadi sesuai dengan hadis yang lain kan, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, kan gitu ya. Berilah kabar gembira dan jangan berikan tunaffiru, mereka menjauh. Kemudian yassiru, mudahkanlah olehmu semuanya wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Wala tu'assiru, dan janganlah persulit umat manusia itu. Jadi ini ilustrasi cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha itu sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah selalu memberikan hal yang
hal-hal yang mudah bagi umatnya. Gitu. Kan pilihan yang mudah bagi umatnya. Selama pilihan itu tentu saja tidak mengandung dosa. Fa in kana isman kana ab'adan nas minhu. Dan jika pilihan itu mengandung dosa, karena kondisi Rasulullah ab'adan nas, orang yang paling manusia yang paling menjauhi daripada dosa itu. Jadi beliau orang yang paling komitmen terhadap ajaran-ajaran yang syariat gitu. Wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa antun tahaka hurmatullahi ta'ala. Wa ma intaqama, Rasulullah tidak membalas, wa ma intaqama Rasulullah, dan tidak membalas siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak membalas linapsihi, dirinya. Jadi diri Rasulullah tidak membalas illa antun tahaka hurmatullah, kecuali kehormatan Allah itu dicela. Antun tahaka, kalau zaman sekarang dihinakan. Jadi kalau ada semacam penistaan lah gitu ya, kalau ada penistaan terhadap kemuliaan ajaran Allah, maka Rasulullah akan membalas penistaan-penistaan itu. Jadi Rasulullah itu akan marah ketika berkaitan dengan ajaran-ajaran yang Allah perintahkan atau yang Allah turunkan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau berkaitan dengan ajaran agama, baru beliau melakukan intaqoma, melakukan upaya intaqoma itu memberikan semacam pembalasan siksa terhadap suatu kesalahan, kan gitu. Ayan takimu, maka Rasulullah akan membalas lillahi, karena Allah, biha, dari biha, karena ada penistaan itu. Itu dilihat dari komitmen Rasulullah SAW terhadap kehormatan atau kemuliaan, maksudnya kemuliaan ajaran-ajaran agama. Jadi Rasulullah sangat mendahulukan kemuliaan ajaran-ajaran agama dibanding dirinya sendiri. Itu yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Kenapa, Mbak? Mau mandi, udah siang nih. Nggak mau mandi. Ade, mandi dulu. Wa dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma kusirat rabaiyatuhu, manakala kusirat rabaiyatuhu, gigi-giginya yang, jadi saya baca di syarahnya itu rabaiyatuhu, jadi gigi-gigi beliau baik kanan maupun kiri, atas dan belakang, atas dan depan, bawah, itu tanggal. Ya. Wasujja wajuhu yauma Uhudin, dan wajahnya berlumuran darah pada
hari Uhud, pada perang Uhud. Ya. Jadi Rasulullah kita tahu ya, ini riwayat yang mutawatir juga. Sebagaimana tadi hadis yang pertama mutawatir dan muttasil menyambung. Jadi hadis yang ya sahih dan mutawatir. Di hadis yang kedua ini ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa gigi Rasulullah baik yang yang atas maupun yang bawah, kanan maupun kiri itu pecah atau tanggal karena akibat perang Uhud ya, di hari perang Uhud. Syaqqa dan juga wasujja wajuhu, dan wajah Rasulullah berlumuran darah. Syaqqa dzalika ala ashabihi, para syaqqa dzalika apa? Miris dzalika karena peristiwa tersebut ala ashabihi pada sahabat-sahabatnya. Syaqqan dan dengan luka yang begitu begitu besar. Jadi miris yang membuat membuat para sahabatnya menjadi ikut terluka. Jadi syaqqa dzalika ala ashabihi syaqqan dan jadi merasa ikut ikut terluka gitu. Para sahabat melihat kondisi Rasulullah jadi ikut sedih, ikut terluka, jadi melihat kondisi Rasulullah giginya tanggal ya, sampai ya kanan kiri atas belakang. Waqalu, sehingga kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Lau da'auta 'alaihim", seandainya engkau mendoakan jelek kepada orang-orang yang melempari Rasulullah tersebut sehingga membuat Rasulullah giginya tanggal dan wajahnya berlumuran darah. Seandainya engkau ya Rasulullah mendoakan jelek kepada mereka, jadi para sahabat ingin mereka itu dilaknat atau didoakan agar mereka hancur. Jadi para sahabat saking saking mirisnya melihat kondisi Rasulullah, para sahabat sendiri ingin mereka itu dihancurkan melalui doanya Rasulullah. Jadi orang-orang yang melempari Rasulullah itu dihancurkan melalui doanya Rasulullah. Tetapi apa yang Rasulullah katakan? Faqala, lalu Rasulullah SAW berkata, menjawab, inni lam ub'asu la'anan. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak diutus la'anan sebagai pelaknat. Ini saya kira menjadi masukan juga ya bagi bagi kan kita suka dengar ya berita-berita ya terlepas dari kondisi yang berbeda ya. Misalnya Habib mendoakan melaknat para orang-orang membunuh tim yang kejadian kemarin itu, ternyata kira-kira bagaimana ini bisa didiskusikan ya. Tapi kalau melihat seperti ini Rasulullah sendiri nggak mau ya mendoakan jelek kepada para orang-orang yang mau membunuh Rasulullah, katakan kan gitu. Orang-orang yang melempari Rasulullah sehingga gigi Rasulullah sampai hancur kan dan berlumuran darah. Tapi beliau nggak mau juga melaknat para para orang-orang kafir tersebut atau orang-orang yang merintangi dakwah Rasulullah tadi. Meskipun kita ya yang jelas bahwa Rasulullah begitu
apa ya, memiliki rasa rasa eh, terhadap musuhnya ya. Walakinni sesungguhnya aku kata Rasulullah bu'istu da'iyan wa rahmatan. Sesungguhnya aku diutus da'iyan sebagai pendakwah. Da'iyan itu biasanya saya baca di kamus eh, jadi memberikan pengembangan, menolong untuk memberikan pengembangan dan eh, apa menumbuhkan. Kalau saya baca di kamus itu ada juga yang bermakna da'ian ya dakwah dalam artian mengajak secara ya kalau dalam konteks Islam kan mengajak dengan hikmah, gitu. Mengajak dengan melalui eh, apa ilustrasi-ilustrasi yang baik. Itu kalau di kamus-kamus itu ya. Warahmatan dan aku diutus kata Rasulullah sebagai rahmat, sebagai eh, rahmatan itu kalau pahami dari ayat-ayat Al-Quran jadi unlimited love, gitu. Jadi kasih sayang yang mohon maaf anak nggak mau di, di dimandiin jadi gitu. Ibunya lagi ke Malang nih jadi kontrol. Jadi Rasulullah itu diutus sebagai memberikan menolong untuk mengembangkan potensi dan memberikan kasih sayang uh, yang tak terbatas gitu. Kemudian Rasulullah kemudian menyatakan Allahumma hdi qaumi ya Allah berikanlah petunjuk, berikanlah jalan apa ya solusi kaumi buat kemaslahatan kaumku fa innahum karena mereka sesungguhnya la ya'lamun itu tidak fa innahum karena sesungguhnya mereka itu la ya'lamun tidak mengetahuinya atau belum mengetahuinya, belum memahaminya gitu ya. Belum memahaminya. Jadi begitulah Rasulullah meskipun dalam kondisi giginya sudah hancur karena dilempar batu, dilempar senjata, bahkan berlumuran darah, tetapi beliau masih eh, apa tidak mau memberikan doa-doa yang buruk kepada mereka. Meskipun di riwayat yang lain ada kisah bahwa beliau ditawari oleh malaikat Jibril sampai malaikat Jibril di riwayat yang lain bagaimana seandainya aku akan timpakan mereka dengan gunung Uhud ini. Tapi Rasulullah dengan riwayat yang sama, beliau mengungkapkan hal ini, yaitu mendoakan mereka agar mendapatkan solusi, jalan keluar, petunjuk, dan sebagainya. Sehingga orang-orang kafir itu menjadi paham. Waruwiya an Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu annahu qol bahwasanya Umar bin Khattab ini ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai sahabat kebanggaan Rasulullah
berkata fi ba'di kalamihi dalam beberapa dauhan apa dalam beberapa pernyataannya kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku anta engkau wa ummi dan demi ibuku ya Rasulullah wahai Rasulullah. Anuhun ala qaumihi, bukankah telah berdoa siapa Nabi Nuh ala qaumihi, mendoakan kepada kaumnya. Ya, biasanya kan doa ala ini bermakna tadi mendoakan jelek. Tetapi kita lihat apakah betul apa yang didoakan oleh Nabi Nuh itu doa yang jelek. Rabbi wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran. La tazar alal ardi, janganlah engkau biarkan di muka bumi ini minal kafirin, orang-orang kafir, dayara, sedikit pun. Kalau saya baca di terjemahan Kementerian Agama begitu. Janganlah engkau biarkan seorang pun di muka bumi ini orang-orang kafir. Tetapi kalau saya cari di atau kalau kita lihat secara apa makna, dayaro itu kan dair, orang-orang yang memberikan apa pengatur, orang yang mengatur, orang yang berpengaruh. Jadi seakan bisa saja doa ini kita terjemahkan, ayat ini kita terjemahkan, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan orang-orang kafir itu orang-orang kafir yang berpengaruh itu. Jadi jangan orang-orang kafir itu berpengaruh di muka bumi ini. Jadi janganlah engkau biarkan orang-orang kafir dair yang menjadi pengatur di muka bumi ini. Jadi bukan bermakna janganlah engkau biarkan di muka bumi ini orang kafir sedikit pun. Gitu. Kalau kita lihat secara makna semantik dari dayara itu. Jadi kan orang-orang kafir yang berpengaruh di muka bumi ini. Janganlah engkau biarkan orang-orang kafir itu berpengaruh di muka bumi ini. Atau janganlah engkau biarkan orang-orang kafir itu menjadi pengatur masyarakat di muka bumi ini. Kita biarin dulu. Paling dia kan nggak apa-apa nanti papi yang ini. Adek, kan ya ada maminya lagi ke Malang baru berangkat. Ta'ala halakna min indi akhirina. Udah biarin kan. Udah ada doa Nabi Alaihissalam itu, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan orang-orang kafir itu menjadi pengatur masyarakat. Walau da'auta alaina mislaha la halakna min indi akhirina. Seandainya engkau doakan jelek mislaha seperti doa itu, la halakna, niscaya kami akan hancur min indi akhirina, di akhir kami. Palakod wuti azahruka, padahal wuti azahruka, apa namanya, punggungmu ya Rasulullah itu ditendang, wa udmiya wajhuka, dan wajahmu itu berlumuran darah, apa namanya ya, wa kusirat robaiyatuka, dan gigimu hancur ya. Jadi rubaiyah itu kan jadi menurut penjelasan di kitab syarahnya,
Jadi gigi Rasulullah baik atas bawah, kanan kiri itu hancur sehingga disebutlah rubaiyah. Yang bersifat empat. Jadi, fa abaita antakula illa akhiran, tetapi engkau mengabaikan untuk mendoakan illa khairan, kecuali kebaikan. Fakulta, dan engkau menyatakan ya Rasulullah kepada, ya engkau menyatakan, tetap kepada engkau menyatakan ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, Allahumma ikfir li qaumi, ini doanya Rasulullah ya, bagaimana yang tadi. Ya Allah, ikfir, maafkanlah, li qaumi, untuk kemaslahatan kaumku, fa innahum, karena sesungguhnya mereka la ya'lamun, belum mengetahuinya, belum memahaminya. Sampai Umar bin Khattab saja menyatakan seperti itu. Kita tahu Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling tegas ya. Tegas sehingga beliau meriwayatkan hadis ini sampai apa ya? Ya begitu begitu merasa aneh gitu ya dengan sikap Rasulullah yang sangat pemaaf. Qala al-Qadi Abdul Fadl radhiyallahu anhu, padahal Rasulullah kita tahu bisa untuk melakukan apa yang Allah Rasul inginkan untuk membalasnya atau dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu karena ini satu apa ya, satu hikmah, bahwa satu ajaran bahwa Rasulullah meskipun bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, tapi beliau melakukan dakwahnya secara proses, sesuai dengan hukum-hukum kemanusiaan, hukum-hukum sosial. Qala al-Qadi Abdul Fadl radhiyallahu anhu, unzur ma fi hadzal qaul min jima'il fadl. Kata Qadi Abdul Fadl radhiyallahu anhu, lihatlah apa-apa yang ada di dalam ucapan tersebut, min jima'il fadl, yang menunjukkan kepada ke, berkumpulnya berbagai keutamaan, wa darajatil ihsan, dan kebaikan-kebaikan yang naik, yang berderajat-derajat, kebaikan-kebaikan yang lah gitu ya. Wa husnil khalqi, dan akhlak-akhlak yang baik, wa karamin nafsi, dan jiwa yang mulia, wa ghayati sabri, dan kesabaran yang tak berujung, wal hilmi, dan kesantunan yang begitu tinggi, Islam yaktasir ala sukuti anhum, ketika lam yaktasir Rasulullah SAW, Rasulullah tidak membatasi ala sukuti anhum, untuk mendiamkan mereka, hatta afa anhum, sehingga Rasulullah memaafkan mereka, tsumma asfaqa alaihim, kemudian asfaqa alaihim, Rasulullah itu simpati kepada mereka meskipun mereka berbuat yang tidak senonoh, warahimahum, dan Rasulullah itu menyayangi mereka, wada'a wa syafa'alahum, dan Rasulullah akan dan pertolongan, memberikan syafaat dan pertolongan kepada mereka. Waqala, dengan ucapan Rasulullah, Allahumma, ya Allah, ikfir, ampunilah, hapuskanlah, ihdi, berikanlah petunjuk, summa azhara sababa syafaqah wa rahmah, kemudian nampaklah azhara, menampakkan Rasulullah sabab syafaqah, sebab-sebab syafaqah, simpati dan empati, warahmah, dan kasih sayang, bikaulihi, dengan ucapan Rasulullah, liqaumi, untuk kemaslahatan kaumku, summa tadzara, kemudian Rasulullah memaafkan, anhum, kepada orang-orang yang berbuat tidak senonoh kepada Rasulullah,
bijahlihim, disebabkan ketidaktahuan mereka. Jahal di situ kalau saya baca penelitian orang ahli Quran yaitu Toshihiko Ijutsu, dia menyatakan jahal itu bermakna keras kepala. Apa namanya? Iya, keras kepala gitu. Lawan daripada hilm. Jadi jahlun itu lawan daripada hilm. Kalau hilmun itu santun, jahlun itu keras. Ya. Jadi itu menurut penelitian tentang makna jahal. Pakola dengan jadi Rasulullah memaafkan mereka keras kepala mereka, para orang kafir ya Quraisy dan yang sekitarnya. Fa innahum qad orang kafir itu la ya'lamun, tidak mengetahui atau belum memahaminya. Walamma qala lahur rajulu, dan manakala berkata lahu kepada Rasulullah ar-rajulu seseorang, i'dil, berlaku adillah. Wa inna hadhihi kismatun, karena ini kismatun, itu adalah bagian. Ma uridu biha wajhullah, yang aku menginginkan dengan bagian ini keridhaan Allah. Lan yazidhu, Nabi tidak menambahkan fi jawabihi, dalam jawabannya ucapan seseorang itu, an bayyana lahu, dengan penjelasan lahu kepada seorang itu, majahilahu, yang dia tidak mengetahuinya. Apa-apa yang dia tidak mengetahui, apa-apa yang dia tidak mengetahuinya. Wa wa'idha nafsahu, dan eh, memberikan nasihat kepada dirinya, wa zakarahu, dan mengingatkan, wa zakaraha bima qala lahu, wa zakaraha, dan ingatkan atas ucapan itu, bima qala, dengan apa-apa qala yang mengucapkan lahu kepada itu, bima qala lahu, dengan apa yang diucapkan oleh seorang itu, faqala, lalu tetapi apa yang direspon oleh Nabi terhadap ucapan seseorang, katakan seorang badui itu, ya, dengan ucapan-ucapan yang kelihatannya benar tapi eh, apa ya, emosional kan gitu terhadap Rasulullah. Nah, waihaka itu apa? Ya, gagallah aku. Apa ya? Celakalah aku gitu. Paman ya'dilu, kan tadi Rasulullah dikatakan oleh seseorang, berlaku adillah. Tapi Rasulullah kemudian menjawab, celakalah. Artinya bukan ya, sayang sekali, ya. Siapa yang berbuat adil? Illam adilu, kalau aku tidak berlaku adil. Jadi bukan begitu. Siapa yang berlaku adil kalau aku tidak berlaku adil? Mungkin gitu ya. Justru aku ingin menegakkan keadilan. Kurang lebih gitulah ya. Khibtu, aku akan gagal. Wa khasirtu, dan aku akan rugi. In lam adil, jika aku tidak berlaku adil. Wa naha man arada min ashabihi qatlahu. Bahkan Rasulullah melarang orang yang menghendaki membunuh seseorang tadi dari kalangan sahabatnya. Jadi para sahabat saja mau membunuh orang tadi karena ucapannya yang katakan songong gitu, yang tidak sopan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah melarangnya dengan kepada sahabat agar tidak membunuh orang yang berlaku tidak sopan itu. Ya, mungkin itu ya, ini 6:36. Mungkin demikian Mang Yatno. Saya khawatir takut waktu